Jenderal Andika Perkasa meminta penanganan kasus tabungan wajib perumahan TNI AD untuk dipercepat. Selain itu, Panglima TNI juga meminta proses penanganannya dilakukan secara cepat dan tepat. Mengutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa Minggu 16 Januari 2022, Panglima TNI itu meminta penanganan kasus dugaan korupsi tabungan wajib perumahan Angkatan Darat atau TWPAD periode 2013 hingga 2020 tidak lama-lama. Hal itu disampaikan Andika saat menerima audiensi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejagung, Laksamana Muda TNI Anwar Saadi. Audiensi itu membahas seputar kasus dugaan korupsi TWPAD periode 2013 hingga 2020. Andika menyoroti kerugian negara yang luar biasa akibat kasus ini. Ia menegaskan kasus ini tidak boleh terjadi lagi karena merugikan institusi TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini melihat tuntutan jaksa kepada para tersangka yang tertuang dalam berkas perkara sudah tepat. Dia memastikan akan benar-benar akuntabel menegakkan hukum sekalipun di tubuh TNI. Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Muda TNI Anwar Saadi mengatakan penyidikan kasus TWPAD tersebut bersifat koneksitas. Lebih lanjut, Anwar menyebut pada tahap penuntutan pihaknya akan berkoordinasi dengan Auditorat Jenderal TNI untuk mengajukan permohonan personel auditor. Nantinya auditor yang profesional akan bergabung dengan jaksa penuntut umum dalam tim konektisitas. Diketahui sebelumnya Kejagung menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangka merupakan anggota TNI. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh tim penyidik koneksitas yang terdiri dari jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta. Sebelumnya hal itu disampaikan Kapus Penkum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual Jumat 10 Desember 2021 lalu. 2 orang tersangka itu adalah Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWPAD sejak Maret 2019 dan Direktur Utama PT Griasari Harta berinisial NPP. Kedua tersangka itu sudah ditahan di tempat berbeda. Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli hingga saat ini. Sedangkan NPP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Kejagung awalnya menetapkan tersangka Brigjen TNI YAK terlebih dahulu, kemudian NPP selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi dan langsung ditahan. Adapun kasus ini bermula dari adanya dugaan penetapan atau pengelolaan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan juga investasi TWP. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kerjasama bisnis. Selanjutnya, perbuatan para tersangka yakni Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 127,7 miliar rupiah berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Sekian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.